Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih Bu Windy atas waktu yang sudah diberikan. Pada kesempatan ini saya berkesempatan untuk mewawancarai Ibu Windy Mazaya, seorang guru matematika di SMA Negeri 1 Purwokerto, dalam percakapan praobservasi kelas ya. Terima kasih loh Bu Windy nih waktunya. Iya, sama-sama Bu Yanti. Iya, baik Bu Windy, sebelumnya saya mau bertanya nih untuk supervisi besok gitu ya. Kira-kira tujuan pembelajarannya apa nih Bu Windy? Baik, untuk besok itu saya akan mengajar materi sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, untuk tujuan pembelajaran berarti nanti anak dapat menyelesaikan masalah kontekstual atau masalah yang dekat di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Oke, baik. Terima kasih Bu Windy. Jadi kita akan mempelajari sistem persamaan linear ya. Oke, baik. Pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan ya. Baik Bu Windy. Kira-kira area pengembangan apa nih yang hendak dicapai dari pembelajaran esok hari? Baik. Untuk area pengembangan itu saya rencananya mau menggunakan model pembelajaran problem based learning. Di samping itu saya akan menggunakan aplikasi GeoGebra dalam matematika, karena kalau dengan menggunakan aplikasi itu untuk menguji sistem pertidaksamaannya itu anak jadi lebih paham, itu lebih jelas. Jadi nanti materinya akan dapat tersampaikan ke anak dan anak bisa menyerap dan membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna. Oke, jadi tadi dengan GeoGebra tadi ya Bu ini ya? Iya, GeoGebra ya. Oke, baik Bu ini, kira-kira strategi apa nih yang akan dipersiapkan untuk esok? Baik, untuk mempersiapkan pembelajaran, yang pertama karena di sekolah ini kan menggunakan kurikulum merdeka ya Bu Yanti, pastinya saya akan mempersiapkan asesmen diagnostik terlebih dahulu, itu untuk mengetahui kemampuan anak siswa saya. Kemudian karena saya menggunakan model problem based learning, berarti saya harus menyiapkan semua kebutuhan nih gitu untuk pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian karena menggunakan aplikasi berarti kan saya harus sudah install terlebih dahulu aplikasinya. Kemudian nanti kalau sudah anak dikasih tutor biar anak juga bisa menginstal dan bisa praktek untuk menguji sistem pertidaksamaan linier dua variabel dengan aplikasi GeoGebra. Oke, baik, terima kasih Bu Windy. Semoga tadi ya strategi dan tujuan serta area pengembangan yang ingin dicapai betul-betul tercapai ya. Artinya betul-betul tadi pembelajarannya kontekstual ya, siswa bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Iya, betul. Semoga besok kita berjalan lancar. Amin. Oke, observasi di kelasnya. Baik, terima kasih. Demikianlah percakapan praobservasi kelas. Sebelum besok kita akan melakukan observasi kelas di pelajaran matematika ya Bu Windy ya, dengan materi sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Oke, baik, terima kasih. Sekian video praobservasi kelas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Yanti. Bawa buku semua ya? Oke. Kemudian ini, coba kalian cek apakah ada sampah apa tidak di samping kanan kiri kalian. Ya. Kalau yang menemukan sampah nanti dibuang pada tempat sampah. Ya. Kemudian untuk hari ini kita akan belajar materi ini. Sistem pertidaksamaan linier dua variabel yang tentang permasalahan kontekstual. Nah, minggu lalu kan kita sudah belajar tujuan saya dalam pembelajaran kemarin kelas itu ingin membuat pembelajaran yang menyenangkan pastinya, yang anak-anaknya semangat, kemudian antusias, sama bisa mengakomodir
menjangkau semua siswa. Jadi pembelajaran itu berpihak kepada siswa. Baik sekali. Jadi Bu Windy betul-betul ingin menghadirkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa, pembelajaran yang menyenangkan, tidak ditakuti, karena kalau matematika kan terkesannya horor seram gitu. Iya, pokoknya level matematika image-nya kayaknya osram gitu ya, Bu Windy ya. Oke Bu Windy, jadi kira-kira ini ya, kendalanya seperti apa Bu Windy? Maksudnya kendala menciptakan pembelajaran yang demikian itu banyak. Yang pertama pastinya pengelolaan waktu. Oke, jadi karena kan kalau untuk membuat pembelajaran yang murid bisa merasa senang dan puas, itu benar-benar butuh waktu biar anak itu bisa memaknai dari setiap pembelajaran seperti itu. Kemudian dari segi anak itu kan anak itu karakteristiknya beda-beda. Maksudnya dari gaya belajarnya juga beda kayak gitu. Terus dari minatnya kan ada yang suka matematika, ada yang nggak suka kayak gitu. Caranya saya membuat biar anak mencintai matematika atau menyukai matematika itu lumayan menjadi tantangan. Jadi berarti yang betul-betul menjadi kendala adalah pengelolaan waktu serta karakteristik minat belajar siswa yang sangat beragam. Betul sekali. Nah, Bu Windy sendiri inginnya seperti apa tadi dari kendala tadi selain apa namanya menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada siswa gitu kan? Apakah kendala ini menjadi apa ya salah satu hambatan untuk Bu Windy? Sebenarnya untuk hambatan ya mungkin itu juga berpengaruh bagi pembelajaran saya, cukup menjadi hambatan karena kan untuk membuat pembelajaran itu lancar atau prosesnya berjalan dengan sesuai tujuan, mencapai tujuan kan harus melewati hambatan itu dan harus dilalui. Nah, ini cerita tentang hambatan ini ya. Nah, dari hambatan-hambatan tadi terutama masalah waktu gitu ya, yang karakteristik minat belajar siswa yang sangat beragam gitu ya, dan kekuatannya ini sendiri sampai saat ini kalau kita bikin skala ya, ini ya skala 1 sampai 10, kira-kira di skala berapa Bu Windy sudah melakukan upaya untuk meminimalisir atau mengatasi kendala ini? Tentang skalanya ya, dari yang saya sudah lakukan mungkin berada di skala 7 karena belum maksimal kayak gitu. Jadi kalau saya itu bisa jadinya bisa dekat dengan murid saya kayak gitu. Yang mungkin skala 7 ya. Oke, nah Bu Windy sendiri pengennya skala berapa nih? Pengennya maksimal dong. Maksimal 10 ya. Iya. Oke, jadi kita target 10 ya. Oke. Sekarang dari skala 7 sampai kita mau upgrade sampai 10 gitu ya. Bu Windy pasti punya kelebihan. Ya. Nah, oke, Bu Windy sendiri apa yang Bu Windy rasakan itu menjadi kekuatan yang Bu Windy terutama dari segi belajar. Dalam segi pembelajaran, kelebihan saya karena saya itu termasuk guru yang bisa membaur dengan murid, artinya bisa dekat dengan guru saya, kemudian setiap pertemuan saya bisa mengamati guru-guru saya kayak gitu. Mungkin itu menjadi salah satu faktor kelebihan saya. Kemudian di samping itu untuk matematika itu kan jamnya dalam satu guru itu 3 jam. Nah, 3 jam berarti kan untuk membuat pembelajaran yang seperti tujuan tadi disebutkan mungkin bisa kayak gitu. Artinya punya banyak ada kesempatan dan waktu sebenarnya. Terus dari segi skill yang lain mungkin kesempatan tadi yang menjadi kekuatan dulu sendiri. Mungkin dulu punya keahlian apa? Ini keahliannya biasanya saya itu kan ada anak kalau matematika kadang kurang paham kayak gitu. Nah, saya punya inisiatif untuk membuat video pembelajaran kayak gitu yang biasanya saya share ke siswa. Jadi punya akan kayak gitu ketika di kelas mungkin pembelajarannya belum sepenuhnya dan saya punya ini membuat video
ada. Jadi Oh, anak iya bisa mengakses dari sosmed saya. Oke, nah ini berarti merupakan kekuatan Bu Windy. Iya. Bu Windy artinya sungguh sangat mengaplikasikan teknologi ya dalam pembelajaran, gitu kan? Iya. Nah, terutama tadi masalah sosmed tadi ya, Iya. artinya itu apa namanya merupakan kekuatan tersendiri, gitu ya. Nah, apakah Bu Windy merasa tadi kelebihan-kelebihan yang katakanlah skill atau kekuatan tadi yang sudah dipaparkan dari mulai membaur dengan siswa, kemudian matematika sendiri punya jam yang memadai ya, artinya dalam satu pertemuan itu 3 jam itu saya rasa waktu yang sangat cukup gitu ya. Kemudian Bu ini juga sangat menggunakan teknologi dalam pembelajaran seperti sosmed, kemudian video gitu ya. Apakah Bu ini merasa ini merupakan peluang yang bisa diambil untuk mencapai tujuan pembelajaran? Nah, saya rasa iya termasuk peluang biar pembelajaran bisa berhasil sesuai tujuan pembelajaran kita. Oke, nah apakah peluang ini tadi bisa mengakomodir masalah karakteristik belajar siswa? Kalau untuk masalah karakteristik, oh iya dari kesempatan ini berarti kan saya bisa itu tuh. Kalau awal pembelajaran di kurikulum merdeka kan ada asesmen diagnostik ya. Berarti kan saya, oh iya dari peluang ini saya bisa melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu biar mengukur minat siswa karena jamnya kan lumayan 3 jam ya. Ya dari peluang itu. Oke, berarti Bu ini sudah merasa bahwa itu kelebihan yang Ibu miliki ya, sehingga tadi bisa digunakan untuk asesmen diagnostik ya. Kemudian bagaimana dengan mengatasi tadi tindak lanjut dari asesmen diagnostik ini nanti akan seperti apa? Oh iya, dari asesmen diagnostik itu kan biasanya untuk mengukur kemampuan prasyarat sama gaya belajar. Soalnya biar nanti kalau pembelajaran matematika kan anak belajar biar sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ada yang gaya belajarnya visual, auditoria, atau kinestetik. Nah dari situ saya membuat konten. Maksudnya konten tadi dalam bentuk video YouTube. Kalau yang suka menonton atau mendengarkan bisa lihat dulu. Kemudian yang suka membaca berarti kan saya membuat modul saya itu saya buat jadi ini klik PDF biasanya. Kalau klik PDF itu kan udah diakses, saya hanya membagikan link. Nah link itu berisi PDF PPT saya. Kemudian anak juga dibebaskan untuk mengakses konten yang lain atau yang suka pembelajarannya kinestetik bisa dilakukan mungkin menggunakan media kayak gitu kan. Ada di matematika itu ada aplikasi GeoGebra yang untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan grafik biasanya. Nah itu kalau yang praktek-praktek saya bebaskan menggunakan gawe masing-masing kan. Sekarang udah banyak lah, kalau gawenya ketinggalan kan mungkin kayak gitu ya. Dari gawe itu anak bisa ya menyelesaikannya pakai aplikasi GeoGebra itu yang praktek suka praktek. Oke, jadi sebelumnya sudah mengarah ke penyelesaian tadi ya Bu Dini ya, artinya apa namanya tadi kelebihan dan yang menjadi kekuatan Bu Dini sendiri untuk tadi mencapai tujuan itu ya, bahwa tadi Bu Dini sudah akan melakukan apa tadi asesmen diagnostik ya, kemudian arahnya nanti akan mengakomodir semua gaya belajar siswa, sehingga nanti akan tercipta pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Windy ya. Sudah melakukan itu ini sebenarnya sudah melakukan itu. Oke. Nah kira-kira dari yang sudah kita lakukan kemarin Bu Windy ya pada proses pembelajaran sistem bersama anak sistem bertidaksamaan ya. Oke. Nah apakah Bu Windy sudah melakukan tadi yang Ibu inginkan tadi seperti asesmen diagnostik atau tadi mengakomodir seluruh gaya belajar siswa? Nah, secara garis besar kemarin dari tahapannya sudah saya lakukan, cuma mungkin belum maksimal. Iya, jadi sudah muncul sebenarnya ya. Nah, inginnya gimana Bu Windy? Apakah nanti akan dimaksimalkan lagi? Pastinya ingin kurang kemarin. Iya, kemarin kan di redaksi itu
misalnya kayak gitu. Mungkin di lain kesempatan saya akan terus maksimalkan dengan persiapan yang khusus. Luar biasa sekali. Iya. Nah, kira-kira rencananya bagaimana Bu Windy? Artinya Bu Windy pasti punya prioritas ya, untuk nanti memperbaiki hal yang sudah kita lakukan kemarin terkait dengan tujuan final Bu Windy yang ingin dicapai. Kira-kira strateginya nanti akan seperti apa? Nah, strateginya pastinya saya akan mempersiapkan dengan baik sebelum melaksanakan pembelajaran, mulai dari perangkat, kemudian media yang akan saya gunakan, kemudian mempersiapkan kondisi siswa pastinya, ya, dan segala sesuatu yang dibutuhkan, intinya persiapan yang lebih matang lagi di next pembelajaran. Oke, baik Bu Windy. Kapan Bu Windy akan melaksanakan perubahan itu? Untuk melaksanakan perubahan, karena ini sudah minggu terakhir sebelum PSAT, mungkin di tahun pelajaran selanjutnya. Oke, baik. Iya, dari kan saya bisa belajar dari pengalaman kemarin, kurangannya di bagian ini, dan saya harus tingkatkan lagi. Ya, targetnya bagaimana Bu Windy? Targetnya harus 100%. Kalau misalnya yang kemarin itu ya 70-80%, Oke. dan bisa kayak gitu. Untuk besok harus bisa 100%. Oke, baik Bu Windy. Tadi ya pokoknya harus bisa, targetnya 90 sampai 100% gitu ya. Nah, kira-kira siapa saja ini Bu Windy yang akan Bu Windy ajak untuk berkolaborasi terkait dengan tadi target yang akan kita upgrade dari 70-80 menjadi 90-100 ini? Untuk yang berkolaborasi, ya pastinya siswa ya, berarti kan saya harus memiliki apa ya, kedekatan dengan siswa yang lebih itu. Kemudian rekan sejawat yang sama-sama mengajar matematika, mungkin saya bisa saling bertukar mana pembelajarannya. Kan saya dengan Bu Tita kayak gitu, mungkin sama Bu Tita tanya-tanya kemarin apa saja. Nah, dari situ saya juga belajar untuk tentang persiapannya biar maksimal kayak gitu. Oke, persiapan ini. Iya. Apakah persiapan ini nanti akan menjadi komitmen Bu Windy jangka depannya? Ya pastinya harus menjadi komitmen, kan biar tadi mencapai 90 atau 100, jadi harus dipersiapkan. Ada lagi nggak komitmen yang lain yang akan Bu Windy lakukan untuk tadi mencapai target yang 100%? Komitmen yang lain mungkin mengupayakan lebih baik, kemudian selalu belajar, kemudian selalu memperbaiki. Artinya dari hasil yang refleksi dengan siswa akan saya lihat lagi kayak gitu kurangnya gimana. Oke, Bu Windy. Ya. Baik, Bu Windy, ini luar biasa sekali. Saya menanti perubahan yang luar biasa. Saya juga berharap bahwa Bu Windy bisa tadi melakukan hal yang menjadi komitmen Bu Windy ke depannya, bahwa tujuan pembelajaran untuk matematika ini tidak lagi menjadi momok yang menakutkan. Iya, betul sekali kan, Itu adalah biar itunya hilang. iya. Betul-betul tadi saya berharap juga, saya juga menantikan bahwa Bu Windy nanti akan tadi betul-betul melakukan komitmen sesuai yang sudah menjadi komitmen tadi, dengan berkolaborasi tadi dengan rekan sejawat, dan melakukan persiapan yang luar biasa. Saya menantikan cerita Bu Windy di semester depan gitu ya. Next semester